Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu online. Tetapi sebelumnya mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. Sebelum itu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bentar lagi kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan berfirman dan kiranya Tuhan yang akan siapkan hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Mari kita saksikan firman-Nya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sudah siap sekolah minggu di hari Minggu yang indah ini? Ya tentu saja adik-adik sudah mandi, sudah dandan yang rapi dan wangi. Dan kita sudah siapkan Alkitab kita belum? Kita sama-sama akan membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian ya. Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17. Ditandai ya. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Nanti dibaca bersama-sama dengan kakak, dengan adik, dibaca bersama-sama dengan orang tua, papa, mama ya. Ya. Dan tema cerita sekolah minggu kita pada hari ini adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Adik-adik semuanya, pernahkah adik-adik buat janji kepada orang lain? Ya, tentu saja adik-adik pernah kan buat janji. Nah, ada anak yang membuat janji kepada orang tuanya akan rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar. Tetapi setiap hari malah bermain. Dan ketika waktunya belajar, disuruh belajar, tentu akan menjadi hal yang badannya sudah lelah ya. Aduh, aku seharian bermain, aku nggak bisa belajar, aku mau istirahat. Nah, itu juga salah satu contoh ingkar janji. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga ingkar janji kepada orang tua atau kepada orang lain? Nah, banyak sekali contoh-contoh ingkar janji yang ada dalam kehidupan kita dan yang sering kita lakukan. Nah, tetapi berbeda dengan Allah. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, di sini kita bisa melihat bukti bahwa Allah adalah Allah yang tak pernah ingkar janji. Seperti halnya perikop yang kita baca tadi dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17 menceritakan tentang janji Allah kepada Nuh. Ya, pada waktu Nuh hidup, pada waktu zaman dahulu, kehidupan manusia di dunia ini sudah tidak taat kepada Allah. Sehingga Allah menjadi murka dan akan
membinasakan manusia. Tetapi ada satu keluarga yang sangat setia kepada Tuhan. Yaitu keluarga siapa? Keluarga Nuh. Nah, Allah mau membinasakan dunia dan isinya, tetapi tidak dengan keluarga Nuh, karena taat tadi. Nah, lalu Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Tahu nggak bahtera itu apa? Perahu yang amat sangat besar. Nah, perahu yang besar sekali. Dan orang-orang di zamannya itu di sekitarnya pasti ngolok-olok. Kenapa Nuh buat bahtera? Nah, mengolok-oloknya. Tetapi Nuh tetap taat kepada Allah. Tetap menyelesaikan bahteranya itu. Nah, lalu setelah bahteranya selesai itu, kemudian Allah juga berfirman kepada Nuh supaya memasukkan binatang-binatang yang tidak haram dan juga binatang-binatang yang haram. Binatang-binatang yang tidak haram jumlahnya 7 pasang. Nah, masing-masing 7 pasang sudah dimasukkan ke dalam bahtera. Kemudian binatang yang haram pun juga dimasukkan 1 pasang. Untuk apa tujuannya? Untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya. Lalu Nuh bersama istrinya juga masuk ke dalam bahtera itu. Juga anaknya, berapa anaknya Nuh? 3. Dan juga menantunya. Jadi 8 orang masuk ke dalam bahtera beserta hewan-hewan. 7 pasang binatang yang tidak haram dan 1 pasang binatang yang haram. Nah, setelah mereka masuk ke dalam bahtera itu, hujan pun tiba. Hujan yang amat sangat deras sehingga terjadilah banjir. Dan banjir ini bukan banjir biasa. Ini yang disebut air bah. Banjir yang sangat gede sekali, sangat besar sekali, sehingga semua daratan tertutup oleh air. Bahkan perahu Nuh itu tadi sampai naik di atas gunung. Nah, gunung itu kan sudah tinggi dan banjir itu sampai ke atas gunung itu. Sungguh luar biasa air bah pada waktu itu. Nah, Allah mengasihi Nuh dan keluarganya, dan air bah itu menjadi surut, banjir itu menjadi surut, dan bahtera Nuh terdampar di atas gunung. Tahu nggak atas gunung apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Gunung Ararat. Nah, disitulah Allah berfirman kembali kepada Nuh, bertemu dengan Nuh untuk menyampaikan sebuah janji. Apa ayo janjinya? Ya, janjinya bahwa Allah tidak akan memusnahkan manusia. Allah tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan cara yang sama. Tidak akan ada lagi air bah seperti zaman Nuh. Dan Allah menaruh perjanjian itu dengan memberi tanda. Yaitu apa? Busurnya ditaruh di langit. Dan itu apa maksudnya? Itu adalah pelangi. Jadi di saat Allah melihat ada pelangi, di situ Allah masih mengingat janjinya kepada manusia bahwa tidak akan memusnahkan manusia. Begitu juga manusia saat ini, jika kita masih melihat pelangi ada di langit, itu tandanya Allah masih menepati janji kepada umatnya. Nah, dan benar adik-adik, Allah itu setia. Dari zaman Nuh hingga saat ini, hingga detik ini, hingga pagi ini, tidak ada lagi air bah seperti yang terjadi di masa Nuh. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan sangat setia terhadap janji-janjinya. Nah, ayo bagaimana dengan adik-adik semua? Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Allah? Masihkah kita juga sering ingkar janji dengan janji-janji kita? Ya, sekarang mari kita teliti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buat penerapan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dalam 1 minggu ini mari kita koreksi diri kita. Kita ingat-ingat, aku dulu pernah janji apa ya? Dan janji kepada siapa ya? Nah, di situ mari kita ingat-ingat kembali dan kita tepati janji-janji kita. Begitu juga ke depannya. Di saat kita memiliki janji atau membuat janji kepada orang lain, tentu kita harus ingat-ingat itu. Ingat-ingat betul. Kita harus menepati janji
kita. Nah, itu yang diharapkan Allah. Tuhan tidak pernah ingkar janji, begitu juga dengan kita. Kita juga harus tidak boleh ingkar janji terhadap janji kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu ini. Dan untuk menutup firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang telah kami rasakan. Begitu juga dengan janji-janji-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang terus menepati janji-Mu dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami saat kami membuat janji kepada orang lain, kami bisa menepati janji-janji kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami di saat kami sekolah minggu ini ada kesalahan, ada dosa yang ada di hati kami mohon ampun. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikian adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Nah, itu adik-adik firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita undur dari ibadah sekolah minggu, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan